Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 29 Desember 2025 bersama saya Fiorena Jiretno. Dan tentunya Tribun Timur akan senantiasa menyajikan berita terkini dan juga terpercaya datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini Tribuners informasi mengenai PAN Sulawesi Selatan yang memasang target tinggi untuk pemilu 2029 dan juga DPRD Provinsi di bidik 9 kursi. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Erlan dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Tio. Iya, baik. Dapat disampaikan terlebih dahulu bagaimana keberlangsungan dari pertemuan ataupun juga rapat yang dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan? Silakan. Baik rekan Tio, selamat sore, selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang per hari Minggu 28 Desember 2025, Partai Amanat Nasional atau PAN Sulawesi Selatan menggelar musyawarah daerah di 18 kabupaten kota. Jadi sekiranya sebelumnya itu ditarget 24 kabupaten kota untuk menggelar musda secara serentak. Hanya saja 6 daerah ini eh, mendapat kritik khusus atau perhatian dari Ketua BPW Sulawesi Selatan, yakni dan musda kali ini digelar secara daring dan diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dan dipusatkan ditempatkan khusus di Hotel Claro Makassar. Jadi eh, hanya pengurus DPW yang berada di Claro kemarin untuk melaksanakan atau memandu jalannya dari kabupaten kota, sementara di kabupaten kota ini em, mengikuti jalan manusia lewat Zoom atau daring. Dan Musda kemarin itu dibuka langsung oleh Ketum DPP Partai Amanat Nasional, yakni Zulkifli Hasan atau biasa apa Sulhas Rekan ya. Dan sesuai dengan tema di hari ini bahwa DPRD juga dari DPRD provinsi maksudnya yang kemudian dibidik oleh PAN ada sebanyak 9 kursi begitu targetnya. Apakah ada alasan gitu ya mengapa Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan berani memasang target di angka 9 untuk kursi DPRD provinsi? Seperti apa mungkin penuturan dari ketua? Baik, rekan Tio, bahwa dapat kami laporkan bahwa ini sejatinya Partai Amanat ini setiap kali ketika kontestasi pemilu di Sulawesi Selatan ini selalu mengalami penurunan jumlah kursi yang jauh sebelum itu Partai Amanat Nasional ini pernah menduduki posisi pimpinan DPRD Sulawesi Selatan. Namun seiring berjalan waktu yang saat ini, seperti halnya di pemilu 2019 eh, lalu itu, Partai Amanat Nasional itu sempat meraih sebanyak 7 kursi. Namun pada pemilu 2024 kemarin itu merosot ke 4 kursi, sehingga dari 85 kursi di DPRD Sulawesi Selatan ini Partai Amanat itu hanya mendapatkan 4 kursi. Dan sesuai mekanisme, ini kali pertama Partai Amanat Nasional ini sudah utuh membentuk satu fraksi. Jadi satu Partai Amanat ini harus bergabung dengan Partai Hanura untuk membentuk satu fraksi yang disebut dengan fraksi harapan. Jadi fraksi harapan ini adalah domin dari Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional. Sehingga di DPRD Selatan ini gabungan dari dua partai ini mendapat lima kursi dari Partai PAN 4 kursi, sementara Partai Hanura hanya 1 kursi. Nah, di atensi dari Ketua DPW PAN kemarin itu Selendang, saya jadi mengambil perolehan kursi pada pemilu 2009 nanti dari 4 kursi menjadi 9 kursi. Setidaknya target
pimpinan DPD Sulawesi Selatan. Demikian dengan ketua-ketua formatur yang ada di kabupaten kota itu ditarget untuk menambah perolehan suara atau perolehan kursi di parlemen daerah. Bukan, Oke, berarti strategi yang kemudian disiapkan dari PAN Sulawesi Selatan sendiri untuk mengejar target tersebut, apakah mungkin sejalan juga dengan dilaksanakannya Musda PAN Sulsel di hari kemarin, atau seperti apa mungkin peran Musda juga di hari kemarin untuk menyiapkan mesin partai di tahun 2029 nantinya? dari itu ada yang disampaikan kemarin oleh Ketua DPD yang sekaligus Bupati dua periode 2025-2030 menyatakan bahwa tentu ada strategi untuk meraih target tersebut seperti salah satunya 6 daerah ini yang belum mesti akan mendapat perhatian khusus, yakni mencari figur yang menjadi ketua formatur nantinya, misalkan eh, kepala daerah yang bukan kader itu nanti direkrut untuk menjadi ketua DPD di kabupaten kota. Dan salah satunya yang berhasil direkrut oleh Partai Amanat Nasional itu kemarin dan sudah diumumkan, yaitu wakil wali kota Makassar, maksudkan wakil wali kota Parepare yang sebelumnya adalah eh, ketua Partai Hanura Parepare, dan saat ini dimandatkan menjadi ketua DPW, ketua DPD PAN Kota Parepare. Pun demikian dari kabupaten kota lainnya yang menjadi incaran dari DPW Partai Amanat Nasional, yakni figur yang berpengaruh di daerah, serta pengusaha maupun kepala daerah yang ingin bergabung di Partai Amanat Nasional dan nantinya akan mendapatkan tempat khusus sebagai kader. Jadi itu salah satu strategi yang akan dijalankan oleh masing-masing kader di PAN, dan khususnya itu instruksi juga dari ketua DPP Partai Amanat Nasional. Demikian kemarin disampaikan oleh ketua DPW Pak Kolektor, khususnya kalian rekan Tio. Lanjutkan dengan yang disampaikan oleh rekan Erlan begitu ya. Sebenarnya kriteria seperti apa yang kemudian didorong untuk bisa memimpin PAN gitu ya di tingkat kabupaten maupun kota? Karena kan kita juga mendapat kabar bahwa ada juga yang kemudian ditunjuk menjadi ketua yang bahkan bukan berasal dari politisi atau yang kemudian seorang pemilik dari SPBU. Nah, seperti apa sebenarnya kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin PAN? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu kriteria yang diincar oleh PAN adalah tokoh yang berpengaruh di kabupaten kota yang ada di wilayah masing-masing. Ambil contoh dari wakil wali kota Parepare, yakni Pak Hermanto Pasenang yang sebelumnya itu menjadi ketua partai Hanura di kota Parepare. Namun pada bulan Juni, bulan Juni kemarin, saya terpilih menjadi atau dilantik jadi wakil wali kota Makassar, itu kemudian direkrut oleh Partai Amanat Nasional, dan di momen musda kemarin namanya itu di uh, menjadi ketua terpilih musda di musda Parepare, ini menjadi ketua Partai Amanat Parepare. Dan juga pada intinya Partai Amanat ini mencari sosok yang tidak seperti dari partai lainnya seperti Golkar yang harus betul-betul uh, melewati tentang ini bagaimana kader ini untuk menjadi ketua harus diawali mengabdi ke partai selama 5 tahun, dan berbeda dengan Partai Amanat yang uh, bergabung dengan Partai Amanat Nasional itu kemudian bisa dilantik menjadi atau ditujukan menjadi pimpinan partai di
eh, Partai Amanat Nasional. Dan juga kemarin itu mantan rival dari khususnya Talentang di Pilkada Goa yang sebelumnya itu bukanlah kader PAN, ini direkrut dan mendapat tempat khusus di Partai Amanat Nasional, yakni Ibu Irma yang menjadi mantan calon wakil bupati Goa. Ini dibantu langsung oleh khususnya Talentang, sekaligus Bupati Goa periode 2025-2030. Oke, iya, baik. Berarti ini juga untuk melanjutkan bagaimana agenda Musda kemarin, begitu rekan Erlan. Apakah kemudian ada arahan gitu ya, arahan khusus dari Ketua Umum dari PAN sendiri, yakni Sulhas gitu ya, menyoal bagaimana fokus pada pemilu 2029 kah, atau mungkin pada fokusnya pada koalisi Pilkada 2025? Arahan khusus seperti itu? Yang disampaikan atau arahan dari DPP Partai Amanat Nasional dalam ini ketum DPP bahwa yang pertama itu partai seluruh kader khususnya di Sulawesi Selatan ini diberikan target segera menelektrikkan sudah di 24 kabupaten minimal sampai Januari Februari 2026 mendatang. Dan juga pesan khusus dari Presiden dari Sulhas kepada kader di Sulawesi Selatan bahwa di pilkada mendatang Partai Amanat Nasional sepakat bahwa pemilih pilkada ini di pemilihan kepala daerah ini dipilih oleh DPRD Sulawesi Selatan. Jadi berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang dipilih secara langsung. Dan ini arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bagaimana pilkada kedepannya ini dikembalikan semula, yakni dipilih oleh DPRD, bukan lagi dipilih oleh masyarakat. Iya, baik ya. Berarti untuk jadwal pelantikan kepengurusan dari DPD Kabupaten Kota yang baru ini apakah sudah ada ditentukan atau mungkin juga akan disampaikan lebih lanjut nantinya? Seperti yang kemarin karena masih dari 24 kabupaten kota yang seharusnya menjalankan mudah secara serentak, namun hanya 18 yang menjalankan mudah kemarin. Dan dari 18 itu masih ada beberapa kabupaten yang belum ada ketua terpilih, artinya masih terbentuk formatur calon ketua. Dan nanti ini ditarget sekitar bulan 1 atau 2 rampung untuk musdanya, dan kemudian akan dilantik secara serentak oleh Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan, baik pelantikan dari DPW Pantai Selatan maupun dari DPD Kabupaten. Pelantikannya ini dilangsungkan nanti di Kota Makassar. Ya. Untuk itu kami menunggu update terbarunya begitu ya, bagaimana nantinya keberlanjutan, apakah dalam waktu dekat sudah ada kemudian formatur-formatur yang kemudian diisikan dari kabupaten kota yang mungkin sampai saat ini belum ada formaturnya begitu ya. Karena kita ketahui juga seperti yang disampaikan hanya ada 18 kabupaten kota yang baru memiliki formatur ketua. Untuk itu terima kasih atas laporannya rekan Erlan, kami menunggu update terbarunya mengenai musda dari Partai Amanat Nasional ataupun juga informasi lainnya yang akan dilaporkan dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Erlan. Dan untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Erlan. Berikut juga pernyataan dari Ketua DPW, ada Ibu Husnia Talenrang, kemudian juga Sekretaris DPW Khaidir Syam, dan juga Ketua terpilih PAN Enrekang Mitra Fahrudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Yang dilakukan secara daring melalui tahapan-tahapan. Jadi sudah ada tahapan dalam mekanisme partai sudah tetapkan, dan itu kita sudah lalui semua.
Namun ini agak unik karena kita online istilahnya dan serentak karena berhubung ketua umum punya jadwal yang sangat padat sehingga diarahkan kepada semua DPW untuk melakukan musda melalui online. Kalau tahapan-tahapan kita sudah lalui semua tahapannya dan alhamdulillah sudah terpilih formatur untuk kemudian menyusun kepengurusan di semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pilih formatur itu Kak, DPW atau DPP? Melalui mekanisme partai ada prosesnya. Ya. Termasuk Ya, pencalonan. betul. Ya. Usungan DPC juga gitu. Usulan ada, lalu kemudian nanti disetujui oleh DPW dan DPP. Lalu muncullah nama yang menjadi formatur betul. dan calon Iya. formatur. Siap. Indrekan sendiri kah targetnya Kak untuk Ya, kalau pemilu? kita alhamdulillah pemilu 2024 kemarin PAN berada di posisi kedua. Insya Allah menyongsong 2029 kita akan maksimalkan khususnya di Kabupaten Rekang dan Sulawesi Selatan pada umumnya kita akan mengejar target yang sudah ditentukan oleh DPP dan DPW. Ya, insya Allah PAN akan siap menghadapi pemilu 2029. Target dari atas apa saja Kak? Kalau target-target yang ada hari ini khususnya di tingkat nasional kita masuk 3 besar, kemudian menjadi pemenang di Sulawesi Selatan dan di semua daerah yang ada di Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang jadi strategi mungkin Kak untuk menjadikan Indrekan sebagai lumbung? Saya kira kader adalah basis atau fondasi dalam rangka menyongsong pemilu di masa yang akan datang. Maka dari itu kita akan memperkuat dulu basis-basis kader, kepengurusan sampai ke tingkat DPRD. Kita akan perkuat di situ, lalu kemudian membuat program-program unggulan yang memang selama ini PAN usung, yaitu bantu rakyat. Kita akan turun bersama dengan masyarakat, menyambut ataupun melihat dan mendengar apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Apa yang khas dari PAN Indrekan Kak? Berbagi tugas untuk melakukan roadshow ke 24 kabupaten kota, melakukan pendekatan dan melihat kerja-kerja ketua yang baru sehingga kita bisa evaluasi dan sekaligus juga mengetahui apa yang terjadi di wilayah setempat. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa PAN memang partai yang dibutuhkan oleh semua masyarakat Sulawesi Selatan. Tadi Zoom sama Pak Ketum apa arahan? Ya tadi seperti itu yang saya sampaikan, kejar target 3 besar, dapil semua harus terisi, target provinsi harus bertambah karena Sulawesi Selatan ini kursinya cuma 4. Ya, saya diberikan tugas untuk menambahkan, mudah-mudahan kita bisa dapat 9 kursi. Dan DPR RI juga saya berharap bisa dapat juga kursinya nambah sehingga nanti PAN bisa diperhitungkan untuk pilkada dan sebagainya. Jadi kan ada 8 daerah yang mengalami penurunan dari 2019 ke 2024. 8 daerah kan 7 daerah itu yang mengalami penurunan anggota DPRD kabupatennya ataupun kotanya. Nah di musda ini apakah mereka dilakukan pergantian atau bagaimana? Semuanya kita evaluasi, bukan hanya mereka yang yang mengalami penurunan suara. Jelas begini, meskipun di daerah tersebut suara PAN itu besar, tapi ada potensi calon kepala daerah yang mau menjadi ketua DPD, kenapa tidak kita ambil? Terhadap mereka yang melakukan pertama, yang turun kursinya, kita evaluasi penggantian ketua DPD dan tetap mencari potensi yang mau menjadi kepala daerah. Ya, kalau menurut saya kasusnya kan kayak lu dari 3 menjadi 0. Sopeng dan Baru kan 2 pemilu. Kita lakukan perombakan. Oh, tidak ada sama sekali. Kepengurusan yang lama diganti pula. Tergantung dari hasil karena itu semua tadi formatur. Oh, formatur. Oh, tapi paling tidak di pimpinan. Ya. Tapi yang musda hari ini ada berapa kabupaten? 18. Yang belum apa saja? Yang belum Baru, Pindrang, Sidrap, Sopeng, Toraja, sama Palopo. Kenapa belum itu? Saya akan tersinggung khusus kalau itu. Oh. Terima kasih.
Ini ibu ketua koordinatornya dulu. Oh iya, ini nih yang ini ya. Kencang WA ini ya. Masih berwaktu. Penaruh di sana. Ya, tadi untuk Maros sudah ditetapkan sebagai ketua formatur. Ketua formatur itu Saudara Muhammad Gemilang Pagesa, itu ketua formatur yang akan menyusun kepengurusan di DPD PAN Maros bersama 11 anggota dewan lainnya. Jadi ada 12 anggota dewan di sana yang akan menyusun melengkapi kepengurusan di DPD PAN Maros. Ya. Target sendiri kan apakah sudah ada yang diberikan ke sana? Maksudnya kan Maros ini kan sebagai lumbung juga. Target Untuk 2029. untuk apanya? Pileg dan Pileg. Jadi kita berharap soalnya di Maros ya paling utama targetnya adalah bisa mempertahankan 12 kursi dan juga mempertahankan kemenangan PAN di Kabupaten Maros, dan inilah harapan kita ke depannya. Apakah sudah ada gambaran di pilkada nanti PAN akan kembali? Belum, masih lama. Tidak tahu kan ada ini Iya, Gemilang kan? belum ada sama sekali. Kita akan melihat karena mekanisme pilkada dan pileg ini kita akan lihat undang-undang baru, karena tadi sudah dibahasakan sama ketum sendiri bahwa mekanisme untuk pemilihan bupati, gubernur ini kemungkinan besar ini karena partai koalisi besar ini misalnya PAN, Golkar dan Gerindra sudah mendukung untuk kembali pemilihannya lewat DPR. Kalau khusus di gubernur atau termasuk kabupaten? Termasuk kabupaten. Oh, ya, jadi kembali kembali boleh ke DPRD. Tapi dia membahasakan bahwa ini. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Flamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, Desa Berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.